sama timnya Niki kalau buat event pakai nama Niki. Ya kan? Iya. Udah mak, nggak usah dibahas. Udah Itu kebenaran cukup. loh, itu kebenaran. Iya. Biasa aja udah minum. Udah minum dulu Mambel, minum dulu. Minum dulu. Kemarin dia benar-benar bersuara, maksudnya ya kita sama-sama dan gue udah sama-sama sopan. Tapi Udah mulai tuh sama kayak Ratu Tenggo. Tidak sopan. Kita itu sama. Minum. Itu kan Kak Ratu. Minum. Jadi kan Kak Ratu. Bener-bener jadi adik kakak. Jadi kalau udah gini jadi Ratu. Napasnya sama. Biarin. Sama udah sama. Ntar paling malam-malam ntar anjingnya marah semua. Hanya saja kan balik lagi ke orangnya, kan ada kritik untuk membangun. Setidaknya kan jadi tahu arah mesti Sansan itu gitu kan Kak Ratu kan. Halo Kak Ratu bersuara, Kak Ratu tanggo please. Bela kok kali ini Kak. Paling bisa ngomong begini, hey bro, lu bukan donatur, jangan ngatur-ngatur. Ada lawyer nih. Hai, Enggak, Bang DJ. Ada DJ lawyer. Naik ke atas aja. Naik ke atas aja. Naik. Udah deh. DJ lawyer naik. Panggilan kepada Bapak DJ. Ada Mak kita. Halo Mak. Pak DJ naik, Pak DJ. Halo. Udah kuundang nih. Ada Mabel ya di sini ya menggelegar. Selamat malam, Pak DJ. Malam DJ lawyer. Aku lagi boleh bicara sebentar, maaf. Selamat datang Bang DJ, tapi mohon maaf, kenapa begitu Bang DJ masuk kok pada ganjen? Tadi saya masuk biasa aja Pak kalian. Giliran Bang DJ masuk aja pada ganjen. Tadi saya masuk dicuekin. Salam silaturahim semuanya. Salam Pak. Ya, salam. Terima kasih sudah mau gabung. Salam, sudah mau gabung di roomnya fans Ami. Siap. Bang DJ. Kalau DJ lawyer ini mah aku posting di feedku. Bang DJ bayar lah Bang. Kayak orang itu kan bayar lo Bang. Abang udah aku posting, bentar ku cek berapa hari. Udah ngecek. Bang DJ. Abangku posting dari 20 Mei sudah 100-an komentarnya Bang. Kalau sebulan dia 40 juta Bang. Nanti balik lulus 3 kali story dalam sehari ya Bang ya. Siap. Berarti itu berakhirnya tanggal 19 ini Bang. Namun belum ada termin yang masuk. Nanti siap-siap abangnya Bang. Soal aja itu. Astaga. Ma Boti, ada DJ lawyer nih, Mak, ada DJ lawyer, Mak. Boti itu Ratu Boti. Abot nih. Gimana? Aku mau nanya dong, teman-teman, aku mau nanya dulu nih sama Pak DJ nih. Kalau menurut Pak DJ nih, ya kita nggak mau melanggar kode etiknya Bapak, tapi menurut Bapak besok gimana, Pak? Ya besok itu tanggal 1 Juni, ya bulan tetap berganti maksud kakak. Bumi berhenti. Kayak mana? Aku lagi menanyakan sesuatu. Kenapa kok ketemu omongan aku? Jawaban Mami Mambel betul. Cuma pertanyaan Ratu Tenggo itu salah, betul. Jawaban Mami Mambel betul. Pertanyaan Ratu Tenggo Jadi ini yang salah, betul. Iya, Bapak DJ aku ulang lagi. Bagaimana besok dengan tanggal 1 Juni? Ya kira-kira untuk beritanya seperti apa gimana? gitu besoknya? Gini, kalau pendapat aku ya kan, kita bicara pasti, kalau aku kan pengacara bicara dalam tataran tidak boleh keluar dari undang-undang ya. Tadi seperti yang dijelaskan jangan sampai melanggar kode etik gitu. Jadi terkait masalah
penahanannya Nikita Mirzani ini kan sebetulnya pihak polisi sendiri sudah melebihi dari kewenangannya gitulah yang diatur di dalam pasal 24 KUHP. Pasal 24 KUHP itu kan bicara waktu penahanan di dalam proses satu penyidikan itu kan hanya dikasih waktu oleh undang-undang kan 20 hari plus 40 hari. Oke. Itu jika pasal yang dikenakannya itu adalah di bawah 5 tahun atau maksimal 5 tahun. Nah, karena Nikita Mirzani ini ya kan Amin Niki ini dikenakan jungto pasalnya yaitu pasal TPPU, maka sanksi pidananya itu di atas 9 tahun. Maka polisi punya hak pengecualian selain 20 hari dan 40 hari tadi, dia bisa mengajukan ke pengadilan jika memang unsurnya belum terpenuhi, maka dengan syarat material tadi yang di atas 9 tahun, dia bisa mengajukan kepada pengadilan. Nah, saat ini polisi sudah mengajukan 2 kali perpanjangan. Ya, 2 kali perpanjangan. Perpanjangan yang pertama adalah 30 hari dan yang kedua adalah 30 hari. Nah, kalau melihat dari isi pasal 29, kan ada pengecualian itu ada di dalam pasal 29 KUHP gitu loh. Nah, harusnya tidak ada alasan lagi bagi polisi untuk melakukan perpanjangan. Karena apa? Waktunya sudah habis. Sudah melampaui apa yang dijelaskan secara eksplisit di dalam pasal 29 dan pasal 24 tadi gitu loh. Nah, jadi tidak ada alasan lagi tuh. Jadi harus betul-betul ketika berkasnya oleh kejaksaan itu masih ditolak, belum P21, maka secara hukum Amin Niki ini harus dibebaskan dulu. Itu harus dibebaskan, nggak boleh ditahan. Nggak boleh ditahan. Kalau misalkan prosesnya masih mau dilanjutkan, silakan aja. Gitu. Tapi kan logika akal sehatnya kalau memang tidak terbukti, mau dilanjutkan bagaimana? Waktu aja sudah habis. Mereka kan berlari dengan waktu, ya kan? Mereka berpacu dengan waktu gitu. Nah, waktunya ini sudah habis. Jadi tidak ada lagi alasan untuk mau perpanjangan lagi ke pengadilan karena memang unsurnya masih ditolak terus sama kejaksaan gitu. Jadi satu-satunya jalan adalah di sini kuncinya ada di kejaksaan. Kalau kejaksaan nanti besok tanggal 1, tanggal 2 besok memang masih belum P21, ya polisi harus membebaskan Nikita Mirzani. Itu sih kalau dalam tataran undang-undang yang mengatur tentang proses penahanan, baik itu di dalam pasal 21 sampai pasal 29 KUHP, 21, 22, 23, 24, 25 sampai 29 KUHP. Begitu kira-kira. Tapi saudaraku Pak, Pak DJ, aku mau nanya, ini ada isu lagi bahwa akan ada perpanjangan 30 hari lagi, apa benar tuh Pak? Nah, itu aku udah dengar juga, tapi dari pihak polisi yang diwakili oleh Bang Ade ya kan sebagai Kabid Humas Polda Metro, kan dia preskon kan. Dia belum menjawab secara eksplisitnya, dia belum. Dia baru menyampaikan tunggu saja ya kan, yang pasti berkas sudah kita serahkan kepada kejaksaan gitu. Dari kejaksaan sendiri belum dapat jawaban sih. Belum ada kan statement terbaru dari pihak kejaksaan? Belum. Jadi ini baru rumor saja. Karena aku lihat update terbaru itu dari Kabid Humas Polda Metro, beberapa pertanyaan diajukan oleh wartawan, tapi mereka hanya menjawab secara normatif saja gitu. Artinya berkas sudah mereka lengkapin, tinggal tunggu jawaban dari pihak kejaksaan. Itu aja sih kalau menurut aku. Ya mungkin izin masih Bang. dipelajari Bang. Ya masih dipelajari dari kejaksaan kayaknya. Izin Bang DJ lawyer, ada pernyataan, mungkin Bang DJ ada nengok VT Bang Togar juga ya.
Oke, oke. Ya, jadi ada pernyataan beliau bahwa perpanjangan ini yang pusing ini malah kejaksaan, karena kayaknya dari Polda ini sudah tidak harus untuk menambah lagi kan. Ya, Intinya itulah intinya. Ya udah habis, Udah habis lah, ya. Berarti ini yang pusing ini sebenarnya kejaksaan ya Bang ya? Ya, sebetulnya bukan kejaksaan. Kalau kejaksaan kan tinggal menolak aja. Justru yang pusing di sini polisi. Kenapa? Kalau seandainya ini ditolak oleh kejaksaan, ya kejaksaan tidak ada beban, ya kan? Tugas-tugasnya kan di dalam pasal 25 itu kan belum masuk kewenangannya si kejaksaan ini. Saat ini adalah baru bicara kewenangannya penyidikan di tingkat kepolisian gitu. Jadi kalau seandainya ini ditolak oleh kejaksaan, maka marwahnya kepolisian di sini dipertaruhkan. Dia sudah salah tangkap, salah nahan berarti gitu. ya Bang. Maka dia polisi ini akan bertentangan dengan pasal 77 KUHP. Iya kan? Pasal 77 KUHP itu bicara tentang syarat sahnya proses penangkapan dan penahanan. Ya kan? Batal atau tidaknya proses penangkapan dan penahanan gitu. Nah, jadi di sini ada satu proses rehabilitasi. Jadi ketika nanti misalkan besok kejaksaan masih menolak berkas penyidik, maka di sini penyidik atau orang-orang di dalam grup bicara Polela harus betul-betul dia karena di sini akan ada reaksi daripada Nikita Mirzani ya kan, sebagai orang yang memang merasa hak-hak hidupnya sudah terenggut, sudah terjolimi. Iya, betul, sudah Bang. berapa Betul, bulan benar, dia benar. ditahan gitu Iya, loh. betul, Bang. Jadi harus ada satu proses yang disebut dengan rehabilitasi. Itu undang-undang pasal 77 KUHP mengatur demikian gitu. Jadi pertaruhannya di sini adalah kredibilitas dari Iya, siap. Hilang suaranya. Kalau Sinyal kayaknya kan jalan. Di mute Sinyal. Enggak, di sinyal Bang DJ. Ya, maksud aku sih itu sudah benar ya, karena dalam peraturannya ada Itu. itu. Tapi kalaupun sebenarnya izin Abang sebelumnya, pengertian pertama kan Siap. jatahnya polisi itu jatahnya kepolisian kan 60 hari pertama ya, itu kan jatahnya mereka ya. ya sudah 20, habis. 20 sudah habis. Nah, kemudian kepolisian mengajukan ke pengadilan negeri ya, atau kejaksaannya untuk perpanjangan yang 30 hari. Sebenarnya kalau itu seharusnya sudah jatah kejaksaan, kalau di 60 hari itu sudah P21. Jadi ada batasan waktu untuk kejaksaan melakukan sidang atau apa selama 60 hari ke depan, tetapi sudah diambil mereka 30 hari. Dan apabila nanti tidak P21 tanggal 1 atau tanggal 2 ini tidak P21 juga, berarti itu berkas dikembalikan. Berarti apa yang harus dilakukan kepolisian adalah SP3. Pemberhentian kasus ini karena memang sudah tidak mau nggak mau dilakukan karena memang tidak kuat. Nah, apabila ini menjadi P21 berarti kejaksaan cuma punya waktu 30 hari untuk pembuktian ini kasusnya, bukan 60 hari lagi. Jadi mereka juga harus kerja keras nih 30 hari. Udah habis. Iya. Sudah habis dan sudah diambil 30 harinya. Betul. Nah, itu yang terjadi. Jadi ini sebenarnya memang kalau seperti Abang bilang tadi benar. Nah, kalau aku sih merasa gini, apa yang dilakukan kepolisian sudah benar, tetapi langkah itu akan diambil ujung yang paling runcing gitu loh. Kalau dia misalnya nanti ini sudah kembali P19, berarti dia harus SP3 kan kasus ini. Nah, betul. Itu harus dilakukan. Kalau menurut aku ya, bukan menurut apa. Aku kan orang awam nggak tahu hukumnya, tapi sepengetahuan aku dari beberapa sistem itu, dan itu harus dilakukan SP3. Dan di situ nanti kenapa sebenarnya ini one prestasi ini dilakukan secara perdata? Ya karena memang sudah kelihatan ini 100 miliar itu dihitung dari kerugian secara material.
ya kan? Nah, yang secara immaterialnya nanti, yang di lain material itu, dia langsung pidanakan pencemaran nama baik. Itu bisa dilakukan. Betul, Nah, betul. makanya jadi nanti konsepnya seperti itu. Jadi memang genting ini di 2 hari ini genting sekali. Jadi makanya aku sih setuju yang abang sampaikan tadi benar. Tapi juga nanti apabila P21 itu akan berat bagi pengadilan karena apa? Mereka cuma butuh 30 hari lagi untuk menahan Nikita Mirzani. Nah itu cuma 30 hari itulah waktunya. Yang seharusnya ada 60 hari. Nah itulah Ya, dia. jadi Itulah menurut saya. mereka berpacu dengan waktu. Betul, mereka Iya, berpacu benar. dengan waktu tuh. Karena nanti Jadi nggak boleh melebihi. Dia lagi di jalan. ya jadi kalau itu nggak boleh lagi lebih dari gimana bang? Sinyal, Mak, sinyal. Gimana bang? Siap. Halo. Iya Betul. biasa, Bang. Apa yang abang sampaikan itu betul. Jadi memang Aduh, jangan waktu panggil buat abang. kejaksaan ini emak mepet bang. udah. Ini emak. Oh, halo. Iya ini emak bang. Kan Kalau Ratu, panggil Bang. abang hancur harga diri Bang aku. DJ itu kan namanya Ratu. Bang, Oh, itu iya. Ratu namanya, Bang. Siap. Aduh sorry ya, soalnya sambil nyetir nih. Soalnya Nggak apa-apa, Bang. sambil nyetir. Siap, Bu Jadi, Ratu. Kalau aku sih berpikirnya itulah yang terjadi ya. Makanya aku sih sekarang ini kalau mereka itu cukup berat untuk menentukan ini bagaimana. Karena apa? Yang perlu di TPPU itu bisa panjang waktunya, bukan sebulan 2 bulan. Ini itu dia. Bu Ratu ini udah cocok jadi ahli pidana ini. Hah? Aduh Tuhan, mati gue. Aku tutup Mungkin dulu ya. Maaf. mungkin Pak DJ mau butuh asisten, nggak apa-apa saya serahkan emak saya. Iya. Boleh juga itu. Boleh. Hey kalian ini nanti Mambel bunuh aku loh. Boleh digabungkan sama Pak DJ, Makita. Tapi aku Gimana, seneng Mabel? loh lihat Viti. Tapi aku seneng loh lihat Vitinya Bang DJ yang nyanyi pasal Oh, iya. namanya ini soal Nick Mir Bang tuh. DJ lagi bikin lagu tadi ya? Iya, kebetulan gimana ya kalau kita kan selain pengacara kan kita di dunia entertain juga kan. Jadi Boleh lah kirim-kirim nanti aku bikin VT. Siap, boleh. Kirim boleh dong, nanti kita bikinin Vitinya nanti. Siap. Nanti penyanyinya nanti Mambel ya, Mambel. Siapkan suara indahmu sayang, Mambel. Ciram Oh, piram Mambel. pam pam, ciram piram pam pam. Sididididuk. Bang jangan marah ya bang, kami gila emang bang berdua bang, maklum ya, bang. Aman. Kalau kita kan pemain sinetron jadi bisa ngimbangin. Amin. Jadi ya itu yang kalau aku melihat ya bang, karena Siap. memang kalau aku rasa ini Jadi abang mereka nanti ini kan malam kemana bang? Joget lah bang. ih Masa mampus buat lagu aja joget enggak? Ayo lah. mati aduh Tuhan, mati kita, aduh Tuhan. Bang DJ. Hawe Hawe Bang, Joget lah, Bang. hawe Bang. Hawe nanti kita Spender mau dia. nonton Paris. Spender dia bang. Hawe. Aduh ngeri lah nih Mambel kok udah ngajak joget, aku nggak ikutan lah. Oh ini rame banget roomnya 148. Ih bang, Dikit itu Bang. alhamdulillah. Bang DJ, Dikit bang, ini biasa 500 izin. bang. Wih, Izin keren. Bang. Ini yang punya room nih artis Bang. Artis. Siap. Mawar namanya Mawar. Namanya Mawar Namanya Bang. Mawar bang. Dia udah masuk intens Bang, masuk cumi-cumi, masuk YouTube Bang, udah Wow, masuk keren. dia Bang. Wow, Bang. keren. Bang, namanya Mawar berduri di tengah ladang. Aku mencari, kau meradang. Terima kasih. Like. Bohong bang. Aduh. Nah, pokoknya kita doain lah ya. Doain. Pasti, doain. Bang. Ya pokoknya kita kasih Doain kesempatan yang aja yang Bang. terbaik Mungkin terus.
Kalau bisa, karena kan kondisi saat ini proses penegakan hukum di negara kita ini kan kita tidak bisa serta merta menyerahkan persoalan ini kepada penegak hukum, dalam konteks ini kepolisian, ya kan. Jadi tetap harus dikawal, ya kan, harus dikawal karena ada gium sekarang itu kan, no viral no justice. Nah itu menjadi satu yang harus kita pikirkan. Jadi tiap hari kalau bisa ramein aja media sosial supaya mereka gerah juga gitu loh. Oh, VT-ku rame bang, VT-ku teman-temanku semua nih semua udah naik semua. Artis. Iya, artis benar. Ortega, Ratu, Pororo, apa semuanya udah naikin VT lagi gencar-gencarnya kita Ya, naikin intinya mah beberapa hari ini kita kasih kesempatan lah kejaksaan untuk mempelajari lagi berkas. Ya, betul. Iya bang, gitu kita santai saja, gitu. Yang lucunya ya bang, yang lucunya itu kenapa dia Ketawa dulu. malah minta Kalau lucu ketawa dulu. malah dia minta apa? Kan aku kemarin datang tuh bang, abang datang ya kalau nggak salah ya? Iya, aku kesana juga. Iya, tapi abang di depan kan? Iya, betul. Aku lihat soalnya, aku mau nyamperin. Kenapa nggak nyapa sih? Terus udah gitu, aku sama Kak Emma. Dia sama udah sombong pas bang, ketemu. dia sombong kalau udah live-nya kan sampai 20k ya bang ya, 20.000 k ya, gitu sombong dia, jadi nggak mau nyapa. Sama siapa? Sama Emma Waroka? Iya, Sama Mamski. Sama Mamski. Oh, Mamski Iya. hadir kemarin ya? hadir itu sebelahan sama aku sama aku di depan. Sebelahan. Terus ya validasi. emang sebelahan gue gandeng dia coy. Iya, Gue makanya jagain dia begitu biar sebelahan nggak sama senang. Iya Kak Emma, Mawar, di telepon nggak iya dia. Mawar, Lanjut. mak bangga nak, mak bangga, mak Aku mau bikin mak bangga pokoknya. Aku bangga pokoknya dengan kamu. Ini tunjukin ini loh bajunya Nikita Mirjani, mak Iya bangga dong, nak. iya dong dengan tim kita. Terus udah gitu Mohon izin nanya, Bang DJ tanggal 11 datang ke sana lagi nggak? datang dia pasti dong. Insya Allah aku datang insya Allah. Datang ya bang. Ada aku juga datang sih insya Allah. Iya. Datang. Nanti tolong Ortega ketemu datang, Ami. Ortega. Naik Ami, ojek kita ya. Nanti tolong Kan di Ami sebelah, nanti di sebelah, tolong ketemu sama di Pak samping DJ. di samping pengadilan tuh kita bisa ngopi bareng tuh kan ada. Iya di Indomaret. Indomaret. Aku kemarin juga artis mainannya Indomaret sempet kopi. lagi. Akan ada di sebelahnya itu. Itu semua Hajar lu ya Ratu semua ya. teman-teman pengacara kan pada di situ semua. Kemarin aku di situ nongkrong. Aku diwawancarain di situ di Indomaret. Iya. Sama si Ladusing. Bener-bener deh manfaatin bener deh si Ladusing bener. Kamu baru masuk cumi-cumi, jangan sombong. Pak DJ nih udah Enggak banyak lah. di insert ya, di cumi-cumi ya. Besok kau mau diundang di Rakyat Bersuara, persiapkan dirimu. Buset. Gue jadi mafia gitu di rakyat. Kak Ratu Tengdo, dia jangan salah, dia udah masuk insert, udah masuk intens dia tuh. Keren Belum, bentar lagi dipanggil Terus Brownie Pak DJ, sama kau pagi-pagi pikir Pak ambiar. DJ nggak masuk? Kau pikir Pak Pak DJ DJ udah nggak masuk? kemana-mana. Pak DJ juga banyak. Kalian baru dipanggil cumi-cumi, dipanggil Indah, aku dipanggil Mambel, Mambel panggil aku. Cepat Mambel. Dipanggil Ambil Tuhan tuh rumah. inspirasi. Kurang ajar jualan kau ya duit. Mambel ya, kurang ajar ya. Ngomong-ngomong kalian sudah komunikasi dengan pengacaranya Nikita belum, Bang Fahmi? Udah suka Belum. ngobrol? Kemarin kan fans Ami udah. Fans Ami udah. Kemarin. Soalnya kemarin aku tuh sebetulnya nggak enak ya, karena kan aku kenal beliau, kenal Bang Fahmi. Kebetulan kita satu alma mater lah, doktor kita sama gitu. Mentor kita sama Prof Haris Atur gitu. Kemarin tuh aku pengen ngobrol janjian sih kemarin hari Jumat kemarin, cuman nggak jadi ketemu karena kita berdua masing-masing sih ada tugas Sibuk ya? gitu.
Jadi belum ketemu. Tadinya kalau ketemu kemarin tuh aku juga pengen ngobrol, walaupun sebetulnya tidak ada kapasitas aku untuk ngobrol sampai sejauh itu, tapi kita mengesampingkan dulu baju kita sebagai pengacara lah, kita ini sebagai orang-orang Friend ya, Bang. kita Mirjani lah, betul gitu. Tadinya aku pengen ngobrol sampai di mana sih, maksudnya walaupun dengan sangat berat hati aku mau ngobrol masuk ke situ terkait masalah di kejaksaan seperti apa gitu loh. Karena aku sendiri Kejagung Jaksa Agung Muda Pidana Militer itu temen aku bintang 3 kan gitu loh. Cuman kan aku mau ngomong ke situ kan nggak enak karena posisi aku kan bukan lawyernya Nikita Mirzani, takut tersinggung kan gitu loh. Tadinya mau dari hati ke hati aja ngobrol, di luar konteksnya sebagai pengacara lah, kita lepas dulu baju kita masing-masing sebagai pengacara gitu. Udah sampai di mana Ya, sih lebih tepatnya prosesnya? sharing ya Bang ya. Iya betul, Lebih tepatnya sifatnya sharing aja. Betul, sifatnya sharing aja. Tapi ternyata hari ini pun aku belum bisa ketemu juga, dari pagi kan aku udah keluar rumah. Ini sekarang baru mau kembali ke rumah malam-malam, jadi belum bisa komunikasi juga sama Bang Fahmi gitu. Ya, makanya kalau kalian Padahal Bang, kemarin Bang Fahmi itu sendirian di pojok loh Bang, sama anaknya doang. Kemarin dia ada di pojok yang lorong itu loh, lorong yang depan pas ruangan 5 itu loh Bang. Ruangan 5 kan ada lorong ke sana tuh. Ya, Itu dia ada sendirian mediasi. di sana tuh. Ya ada mediasi, ruang mediasi di pojok sana itu. Iya. Iya, itu dia di sana dia tuh. Kemarin sendirian. Ya, aku mau Ya, itu Dia nyamperin. nyamperin. Nggak Kalian enak, mau- banyak ada anaknya yang lawyer itu, terus ada satu laki-laki. Oh, anaknya yang lawyer tuh yang pakai jilbab hitam itu ya? Ya, itu anaknya, itu anak. Oh, itu anaknya. Ya Pinter. karena saya tahu track recordnya beliau ini orang baik banget. Bang Fahmi itu orang baik banget loh. Orang Ya. sabar banget, Bang. Orang paling Dia sabar. sabar Bang, sabar, baik diam, tapi sekali gebrak ya seperti ini ya Bang ya. Itu pengacara yang ahli tahajud itu. Setiap malam tuh dia bangun itu. Keren itu. Sama Prof Haris Atur tuh mereka sering ngobrol ya setelah tahajudan. Jadi luar biasa tuh, orang keren banget tuh. Agamanya bagus. Jadi pasti dia totalitas lah berjuang buat Nikita lah. Kan Bener, dulu juga sampai kan minyak beliau wangi juga aja, minyak wangi sembayang, Bang. Iya, betul. Kan Dia selalu religius. pakai minyak wangi sembayang. Dia religius banget dia, Bang Fahmi. Iya. Tuh. Mambel Jadi- lu kenapa Mambel? Gelisah amat. Amel nggak mau nanya sama Pak DJ. Mamel nggak mau nanya sama Pak DJ. Bang, paling kita jajan bang. kan udah tebak tuh. Gua udah tebak dia. Kalau nggak ngajak goyang ke HW, minta juang jajan. Jajan bang malam minggu bang. Kayak Mambel gini udah kok inisial gelisah tuh. BS. Dia udah Lagi nggak gelisah dagang, dia Bang, tuh. gitu. Dia udah gelisah banget, dia udah gelisah banget pengen keluar tuh. Tengok aja tuh tangannya tuh. Tuh. Ntar jam 12. Aku Dia jam maaf 12 sudah teman-teman. caw dia. Teman-teman aku mau nanya lagi Bang DJ. Maaf nih Boleh. punten pisannya. Aku mau dengar tanggapan Pak DJ tentang statement 50-50. Bisa dijelasin Pak? Oke, 50-50 itu ngawur ya, statement-statement ngawur lah itu. Jadi harusnya pihak pengacaranya RG tidak boleh berstatement seperti itu, ya kan? Karena dalam teori hukum keperdataan itu siapa yang mendalilkan maka dia harus bisa membuktikan gitu loh. Jadi karena kita adalah negara hukum, ya kan, biarlah harusnya mereka menjawab secara elegan aja. Biarlah proses hukum ini berjalan dengan baik, ya kan. Jadi dia nggak boleh menjawab ini 50-nya nanti biar yang mengganti kepolisian, 50-nya 50M-nya yang mengganti kejaksaan. Itu jawaban-jawaban yang kalau menurut aku jawaban-jawaban nyinyir gitu. Jawaban-jawaban Enggak sih, Bang. yang tidak Itu jawaban seharusnya yang- disampaikan oleh seorang pengacara yang notabene di dalam pasal 5 Undang-Undang Advokat dia adalah penegak hukum. Jadi nggak Enggak boleh. sih, Bang. Ya.
Bang, dia teringat waktu itu nawar aku 50 gitu. Itunya itu, Bang. Tapi itu sebenarnya ini loh Bang. Sebenarnya itu statement jebakan loh Bang. Gitu. Jadi Iya, jadi- memunculkan asumsi liar. Enggak, gitu. Jadi, mereka itu cuma mau bikin asumsi, Bang. Padahal mereka tahu. jadi tergugat dan betul, turut jadi- tergugat itu berbeda. Tergugat itu adalah orang yang memang harus bertanggung jawab. Tergugat itu adalah orang yang ikut Betul. dalam proses tersebut. Dan mereka Yes. itu cuma diperiksakan prosesnya saja untuk membuktikan bahwasanya yang tergugat ini bersalah apa tidak terkait proses itu sehingga dia merugikan yang menggugat. Oh, betul, pinter banget ini jawabannya, luar biasa ini. Udah Nah, bisa jadi tapi masalahnya rekanan lah, statementnya Bang DJ. itu Keren, statementnya itu keren. menumbuhkan Jawabannya asumsi keren liar ini. Bang. Gitu loh. Dari statement itu kan menumbuhkan Makanya. asumsi liar, jadi berbahaya sebenarnya. Malah Ya, aku malah aja dia bingung. bilang katanya duit itu modus katanya. Gila ya memang ya ngomongnya sampai kayak gitu, modus katanya. Ya. Maaf lagi nih, Pak DJ. Kira-kira nih, karena kita kan bukan orang hukum ya. Kami ini bukan orang-orang yang bergerak di bidang hukum. Kami itu cuma awam ya masyarakat biasa lah. Untuk statement-statement yang menggiring seperti itu, ada kode etiknya nggak? Ya gini, seharusnya tidak pantas disampaikan oleh seorang pengacara yang notabene dia lagi mewakili hak-hak dan kepentingan hukumnya si RG sebagai tergugat gitu loh. Jadi harusnya dia menyampaikan secara normatif saja gitu loh. Secara normatif saja, jangan sampai juga dia kepancing-pancing atau netizen gitu loh, dia dengan menyampaikan itu pernyataan yang sangat memalukan kalau menurut saya gitu loh. Pernyataan yang sangat memalukan disampaikan oleh seorang penegak hukum, dalam konteks ini adalah pengacaranya RG gitu. Kayak dia nggak tahu konteks ya, kayak dia nggak tahu konteks. Ngaco lah itu, udah Dia nggak ngaco tahu, lah itu, nggak ngaco. tahu. Gimana ya, Bang? Sorry aja ya, Bang. Dia memahami surat aja nggak bisa, Bang. Kalau aku Itu lihat harus dia kan diakui. pengacara dia lebih ke pengacara ini loh, masyarakat yang SPSI gitu loh. Pengacara buruh. Masalahnya gini loh Enggak sih. Bang, masalahnya mohon maaf ya Bang. Bang DJ ya, itu kan sekarang warga kita itu kan juga banyak yang pinter lah ya, maksudnya dalam belajar segala macam. Cuman statementnya itu akan menimbulkan stigma-stigma negatif loh. Betul, pasti itu. Pasti. Bang, tapi Bang sekalipun dia mau pengacara bagaimanapun, Bang, pasti sebagai pengacara, sebelum dia jadi pengacara itu dia kan anak belajar ya, magangnya. Pasti dia tahu itu, dia belajar. Kalau aku melihat ya bahwasanya ketika dia kuliah itu membaca buku hukum itu jelas gitu. Nah dia praktekkan lah di saat dia magang gitu. Masa itu aja pun dia nggak paham gitu loh. Yang aku kesedalkan gini loh, jangan ketika kamu mengeluarkan statement yang terakhirnya orang bisa menilai, oh ternyata ini pengacara begini ya, gitu ya. Yes, Itu betul. yang kasihan. Nah kalau bisa itu gini, terlalu banyak press conference pun jangan lah, lawyer ya. Betul. Kurangin begitu, karena apa? Kamu bisa kejebak dengan statementmu sendiri gitu loh. Bener Ini dikit-dikit- sekali tuh. Betul. Dikit-dikit press conference, entah itu apa gitu loh. Terakhirnya apa? Dia bawa tuh banyak-banyak, dia sebelah udah kayak apa gitu ya. Kasihan loh sebenarnya. Dan aku Iya. berharap gini ya, buat abang pengacaranya Ibu RG ya. Sudah Bang, sampaikan gini kayak normatif tadi. Kita ikutin proses ini karena apa? Yes. Ini kan laporan ada ya. Berarti kan kita sebagai orang yang taat hukum, bahwasanya klien kita ini orang yang taat hukum, kita ikutin. Nah, keluar statement lagi ini. Nah, gua nggak perlu hadir kalau perdata. Karena kan udah ada pengacara gua. Kagak, kalau lu tergugat harus hadir. Lu harus terangkan di situ. Ya makanya dia nggak paham betul. Harusnya yang paham betul kan di sini adalah pengacaranya. Pengacaranya yang harus menyampaikan kepada prinsipal tergugatnya. Contoh dalam konteks ini adalah RG, ya kan? Ya Bu, pokoknya kita harus hadir, kita menghormati proses hukum. Karena di dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2016, ya kan, wajib para pihak dalam konteks ini adalah pihak prinsipal ya. Prinsipalnya ini adalah Nikita Mirzani sama
RG.